Siapa sih yang nggak pingin sukses? Semua orang pasti pingin sukses. Tapi tahu tidak apa yang dimaksud dengan manusia yang sukses? Kalau sukses karena sudah punya gelar, punya pekerjaan, punya jabatan, punya banyak uang, punya suami, istri, anak, cucu, punya keluarga, punya seluruh fasilitas hidup, lalu apalagi yang harus dilakukan setelah itu? Saya Birgi Putri bersama Ferry Cowboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kemampuannya untuk membaca karakter dan kepribadian. Kali ini akan membedah lebih dalam tentang Raffi Ahmad, hanya di sudut pandang Ferry Cowboy. Raffi Farid Ahmad lahir 17 Februari 1987 atau lebih dikenal dengan Raffi Ahmad, adalah seorang aktor, pembawa acara, penyanyi, produser, pengusaha, dan seorang selebriti di Indonesia. Artis keturunan Sunda Pakistan ini memulai karirnya saat masih duduk di bangku SMP. Saat itu ia mulai membintangi beberapa judul sinetron, FTV, dan film layar lebar. Dari beberapa judul sinetron dan FTV yang dibintanginya, peran utama bersama Bunga Citra Lestari di judul Senandung Masa Puber membuat namanya baru melejit. Tahun 2006, ia masuk ke dalam grup vokal BBB, yaitu Bukan Bintang Biasa, bersama artis sinetron lainnya yaitu Dimas Black, Ayu Sita, Laudia Cynthia Bella, dan Chelsea Olivia Wijaya. Grup vokal BBB yang diproduseri oleh Melly Goeslaw tersebut kala itu membawakan lagu-lagu dari ciptaan Melly Goeslaw dan berhasil menjadi single hits di kalangan remaja sekaligus menjadi soundtrack film layar lebar yang berjudul Bukan Bintang Biasa The Movie. Dalam karir di dunia hiburan, nama Raffi Ahmad semakin melambung ketika ia menjadi pembawa acara program musik Dahsyat bersama Luna Maya dan Olga Syahputra. Sampai akhirnya tahun 2009 Raffi disebut-sebut menjadi artis terlaris berkat program acara Dahsyat yang dibintanginya itu. Dan akhirnya dia memantapkan diri untuk menekuni bidang presenter televisi. Selain karirnya yang cemerlang, Raffi tidak lepas dari berita asmaranya dengan beberapa artis cantik. Sampai akhirnya ia mempersunting Nagita Slavina pada tanggal 17 Oktober 2014. Dalam pernikahannya tersebut, nama Raffi juga istrinya Nagita Slavina semakin meroket dan disebut-sebut sebagai pasangan sultan. Karena pengaruhnya dalam dunia hiburan juga dalam dunia bisnis yang mereka jalankan. Perjalanan karir Raffi yang gemilang pastinya membuat banyak orang maupun artis yang juga ngefans sama dirinya dan bercita-cita untuk memiliki nasib yang sama. Tapi di balik kesuksesan seorang Raffi Ahmad pasti ada cerita suka duka yang mewarnai hidupnya ya. Dan perjuangan Raffi Ahmad untuk dapat di titik sekarang ini banyak yang perlu dicontoh dan diketahui banyak orang. Tapi dari yang kita lihat berbeda dengan yang dilihat Ferry Cowboy. Ya. Jadi menurut sudut pandang Ferry Cowboy. Nah ini dia. Minum dulu lah. Ini bagian paling ini, paling bikin gugup. Tapi sebelum kita lanjut ya, ini untuk pertama kalinya. Kita berada di Jogja. Kita udah di Jogja 4 bulan ya. Kita udah 4 bulan di Jogja, syuting di sini. Tapi untuk pertama kalinya, sekarang kita ada yang mendukung. Bisa dilihat di samping ini ada apa? Kebaca nggak? Baca dong ya. Baca nggak sih? Baca dong. Terima kasih Mbak Pia Jokem ya. Sekarang udah kita bisa syuting di Mbak Pia Jokem Alkit karena cabangnya di
di mana-mana. Banyak cabangnya. Banyak cabangnya gitu. Ini ngomongin pebisnis kan yang Ya. jadi artis yang jadi pebisnis juga gitu. Akhirnya Raffi Ahmad gitu. Semua orang Indonesia nggak ada yang nggak tahu, gila aja sampai nggak tahu Raffi Ahmad gitu. Dia selebriti, bukan hanya sekedar artis tapi selebriti. Cuma semua orang kan pasti hanya bisa menilai dari apa yang tampak. Mungkin tahu enaknya aja ya, wah enak jadi Raffi Ahmad. Tapi perjalanannya seperti Tapi apa? perjalanan menuju ke titik yang Saat kita lihat ini. sekarang ini pasti berdarah-darah juga. Sudah pasti. Kalau dari talenta, semua orang udah tahu talenta Raffi Ahmad. Cuma untuk jadi seperti sukses seperti sekarang ini, pastikan ada faktor lain gitu yang gak banyak orang tahu. Terutama bagaimana karakter dan kepribadiannya yang pasti berpengaruh buat pekerjaannya, orang-orang di sekitarnya. Nah, menurut yang lo lihat dan lo rasakan dengan kacamata yang berbeda ya. Raffi Ahmad itu pribadi yang seperti apa? Raffi Ahmad, satu hal yang paling dominan di Raffi Ahmad itu yang tidak semua orang miliki, berjiwa besar. Berjiwa besar. Jadi untuk jadi orang hebat itu harus berjiwa besar. Skill itu nggak ada gunanya kalau nggak berjiwa besar. Kenapa mesti berjiwa besar? Karena apapun yang akan kita jalani itu tidak serta-merta persis seperti yang kita harapkan. Betul. Kadang-kadang kita harus jatuh dulu, kadang-kadang kita harus dihina dulu, kadang-kadang kita harus disepelekan dulu. Kalau tidak berjiwa besar, kita tidak akan mengulang lagi. Hanya orang-orang yang berjiwa besar lah yang bisa sukses. Dengan berjiwa besar, kita tidak akan sensitif. Dengan berjiwa besar, kita selalu punya ide. Dengan berjiwa besar, kita selalu semangat. Dan menurutku Raffi Ahmad itu kenapa ku bahas bukan dari sisi suksesnya, tapi apa penyebab suksesnya? Iya. Yaitu tadi dominan dirinya itu jiwa besar. Itu aja sih modal dia sukses.